Meski perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2024 mengalami penurunan signifikan, Ketua Partai Agus Harimurti Yudhoyono tetap optimistis Partai Demokrat tetap berkinerja baik ke depannya karena telah memilih bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Selengkapnya pemirsa, kami hadirkan dalam laporan utama manuver terbaru Partai Demokrat. Bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Ada yang mengejutkan dari panggung politik tanah air. Kejutan itu datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY. Ia mengklaim telah diminta langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyiapkan kader-kader Partai Demokrat untuk mengisi posisi menteri untuk kabinet mendatang. Saya tidak ingin membuat polemik-polemik yang tidak perlu. Yang jelas, saya dan kami keluarga besar Partai Demokrat sangat menghormati Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih yang pada saatnya secara resmi akan memiliki hak prerogatif untuk menentukan jajaran pembantunya, jajaran kabinetnya, yang beliau nyatakan mampu, cakap, kapabel. Dan tentunya saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau di kabinet. Begitu saja. Siapa aja mas, berapa kader mas? Mas berapa kader mas? Nanti aja. Saat secara resmi bertemu dengan para petinggi Partai Demokrat, Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Partai Demokrat dan SBY yang berjuang penuh untuk Prabowo Gibran. Dukungan seluruh kader Partai Demokrat atas kepercayaan Partai Demokrat kepada diri saya dan saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang paling utama adalah endorsement dan dukungan senior saya, Presiden Republik Indonesia ke-6, Pak SBY. Pak SBY turun gunung, Pak SBY langsung berkampanye untuk saya, terutama Pak SBY memberi dorongan moral. Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Di tengah euforia Demokrat saat ini, yang harus diatensi AHY seharusnya adalah suara Partai Demokrat yang turun di hasil pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Partai Demokrat termasuk dalam 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen. Pada pemilu kali ini, Demokrat memperoleh 11.283.160 suara atau 7,43% dari total suara sah. Pada pemilu 2019, Demokrat mendapatkan 54 kursi. Sementara pada pemilu 2024, diperkirakan perolehan Demokrat turun 10 kursi menjadi 44 kursi. Ini sekaligus menempatkan Demokrat sebagai urutan terbawah di koalisi pengusung Prabowo Gibran. Ya, kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya
kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Apakah pernyataan AHY itu hanya untuk menutupi kekalahannya dalam perebutan jumlah perwakilan di DPR? Jika dilihat dari partai-partai yang berada di koalisi perubahan yaitu Nasdem, PKB, dan juga PKS, semuanya mengalami kenaikan pada tahun ini dibandingkan hasil pemilu 2019. Nasdem diperkirakan mengalami kenaikan sebanyak 10 kursi, PKB 10 kursi, dan PKS sebanyak 3 kursi. Sedangkan Partai Golkar, Gerindra, dan juga PAN yang satu kubu dengan Demokrat juga mengalami kenaikan jumlah kursi. Yang disampaikan oleh Mas AHY itu kan sebuah komunikasi politik, pesan politik kepada kadernya yang membenarkan keputusan yang dia buat, ya. Secara personal, keputusan yang dibuat oleh Mas AHY itu dibenarkan. Jadi dalam arti mereka sudah berhasil masuk ke dalam pemerintahan bahkan sebelum pemilu usai. Nah ini kan menjadi keinginan dari Demokrat, ya, masuk kembali dalam pemerintahan. Waktu itu melalui jalur berliku, diharapkan bukan saja berliku, mendaki, diharapkan bersama Anies Baswedan bisa menang dan masuk dalam pemerintahan. Tapi dengan keputusan pragmatis kemarin bergabung dengan Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju, keputusan itu berimbas pada keberhasilan Demokrat masuk kembali ke dalam pemerintahan. Jadi kita tunggu saja apakah Demokrat benar-benar mendapatkan kursi menteri di kabinet yang dipimpin Prabowo Gibran kelak. Kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul?